Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya yang bernama Lilis Karlina. Akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Langsung saja kita ke pembahasan. Di dalam sistem reproduksi wanita terdapat vagina, cervix, endometrium, uterus, uterine wall, ovaris, oviduct, follicles, corpus luteum. 1. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim, dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Di ujung dalam, vagina terhubung langsung dengan serviks, leher rahim. Vagina digunakan tubuh untuk mengeluarkan menstruasi, yang berawal dari rahim. 2. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. 3. Endometrium adalah lapisan terdalam pada rahim dan tempatnya menempelnya ovum yang telah dibuahi. Pada fase ini, biasa disebut menstruasi atau peluruhan dinding rahim. 4. Rahim atau uterus dalam bahasa medis, adalah organ reproduksi betina yang utama pada kebanyakan mamalia, termasuk manusia. Salah satu ujungnya adalah serviks, membuka ke dalam vagina, dan ujung satunya yang lebih luas, yang dianggap badan rahim, disambung di kedua sisi dengan tabung falopia. 5. Ovaris atau indung telur adalah kelenjar kelamin yang dibawa oleh hewan betina. Vertebrata, termasuk manusia, memiliki 2 ovarium yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Sel telur pada wanita, manusia, berada bagian dalam di kiri dan kanan pinggul. 6. Tuba falopi atau tabung falopi, yang dikenal juga sebagai oviduk atau bulu rahim, adalah 2 buah saluran yang sangat halus yang menghubungkan ovarium mamalia betina dengan rahim. 7. Hormon perangsang folikel, bahasa Inggris, folitropin, follicle stimulating hormone, FSH, adalah hormon yang dikeluarkan oleh gonadotrop. FSH berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan kematangan folikel atau sel telur dalam ovarium dan juga berpengaruh pada peningkatan hormon estrogen pada wanita. 8. Corpus luteum adalah massa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya. Corpus luteum akan berhenti memproduksi hormon progesteron pada saat ovum tidak dibuahi dan berkembang menjadi corpus albicans. Saya juga akan membahas sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki terdapat lubang penis, kepala penis, skrotum, testis, vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan kandung keming. Penis adalah alat kelamin pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni urin. Kepala penis merupakan bagian ujung penis. Bukaan uretra atau meatus uretra eksternal dapat ditemukan di ujung penis. Saat menerima rangsangan, arteri penis akan membesar. 1. Skrotum atau kantung pelir adalah kantung, terdiri dari kulit dan otot, yang membungkus testis atau buah zakar. Skrotum terletak di antara penis dan anus serta di depan perineum. Skrotum berasal dari bagian yang sama dengan labia mayora pada organ kelamin perempuan. 2. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Manusia, pria, mempunyai 2 testis yang dibungkus dengan skrotum. Pada mamalia, testis terletak di luar tubuh, dihubungkan dengan tubulus spermaticus dan terletak di dalam skrotum. 3. Vas deferens, plural, vasa deferentia, atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. 4. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. 5. Prostat adalah kelenjar eksokrin pada sistem reproduksi binatang menyusui jantan. Fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan dan menyimpan sejenis cairan yang menjadi 2/3 bagian dari air mani. Pembesaran terjadi di bagian tengah dari kelenjar prostat yang mengelilingi saluran kencing, uretra. 6. Kandung kemih. Dalam anatomi mamalia, adalah organ tubuh yang mengumpulkan air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang.
Air kencing memasuki kandung kemih lewat ureter dan keluar lewat uretra. Adapun penyakit dalam sistem reproduksi manusia sebagai berikut. 1. Vaginitis. Vaginitis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita dengan kondisi vagina yang mengalami infeksi. Infeksi pada vagina disebabkan oleh beberapa jenis mikroorganisme, yaitu seperti bakteri, jamur, dan parasit. Penyakit pada sistem reproduksi ini bisa menyerang vagina langsung atau melalui perineum. Penyakit vaginitis bisa disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri Gardnerella, parasit Trichomonas vaginalis, dan virus. Penderita vaginitis memiliki beberapa gejala yang bisa diamati. Beberapa gejala penyakit vaginitis seperti nyeri hebat pada vagina, disuria, pruritas di vulva, ruam bibir vagina, edema vulva, vagina bau busuk, dan perdarahan vagina. 2. Kondiloma acuminata. Kondiloma acuminata adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita yang disebabkan oleh virus yang tak asing lagi. Virus yang dimaksud adalah virus human papilloma. Virus tersebut juga merupakan virus penyebab kutil. Wanita yang mengalami penyakit kondiloma acuminata sebaiknya segera diobati. Hal ini dikarenakan obat kondiloma acuminata bisa berkembang menjadi kanker pada organ lainnya seperti rahim wanita. 3. Sifilis. Penyakit pada sistem reproduksi lainnya adalah sifilis. Penyakit sifilis juga biasa disebut raja singa. Sifilis bisa terjadi karena aktivitas seksual. Selain itu, bisa juga karena transfusi darah. Bakteri yang menyebabkan sifilis adalah bakteri Reponema pallium. 4. Gonorea. Gonorea atau kencing nanah juga merupakan penyakit reproduksi pria yang sering terjadi. Penyebab dari gonorea adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini ditularkan melalui aktivitas seksual yang bebas dan menyimpang. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi manusia. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Lilis Karlina sekian dan terima kasih.